A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangnya lah kita dapat dipertemukan kembali pada kesempatan yang berbahagia bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Islam, programnya TV CWM yang kebanggaan masyarakat Kota Sorong. Dan pemirsa yang sama berbahagia, apa kabar untuk Anda semuanya? Doa dan harapan kami Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa, telah hadir di studio narasumber kita. Beliau tidak asing lagi, saya akan sapa, yaitu Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin SPDI. Beliau adalah Ketua IKADI Kota Sorong, Ikatan Dai Indonesia Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ya, alhamdulillah dari senyumannya, alhamdulillah Ustaz kita ini sehat walafiat. Tentunya Ustaz ya. Doa dan harapan kami juga senantiasa Ustaz sekeluarga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga dapat memberikan wejangan ilmu tausiah kepada umat, Ustadz ya. Kita lihat sibuk sekali Ustadz ya. Sibuk dengan kebaikan, alhamdulillah. Ya. Apalagi nanti kurang 2 bulan lagi ini kan Ustadz, 2 bulan ke berapa? Masya Allah. Alhamdulillah beliau adalah salah satu calon nantinya menjadi anggota Dewan DPRD Kota Sorong ya. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya, semangat ya Ustadz ya. Insyaallah. Ya Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz, kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Ya insyaallah, karena ini masih dalam bulan Muharram ya. Iya. Kita coba membahas tentang hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan semangat kita untuk tetap berjalan menuju Allah itu terjaga sampai kemudian Allah memanggil kita semua. Materi dan tema yang sangat menarik, bagus sekali ya Ustaz ya. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, apakah yang dimaksud dengan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu pemirsa, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Uhikum bitahiyatin min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala lana dinana wa atamma lana ni'matahu wa radiya lana al-islam dinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang saya hormati, banggakan para pemirsa CWM dimanapun berada, terkhusus Ibu Haja Tati Sulastri sebagai MC pembawa acara pada kesempatan ini, mudah-mudahan senantiasa sehat, dilindungi oleh Allah juga dengan keluarga tercinta yang ada di rumah dan dimanapun berada. Amin amin ya rabbal. Para pemirsa CWM yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan rasa syukur yang tak terhingga atas segala kenikmatan yang tidak pernah Allah berhenti untuk memberikannya kepada kita semua. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan ini semakin mendekatkan diri kita kepadanya, semakin posisi kita sebagai hamba Allah itu terasa bahwa antumul fuqara ilallah, bahwa kita sangat membutuhkan akan pertolongan dan bantuan mauna dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita ucapkan, kiranya nanti kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Para pemirsa CWM dimanapun berada,
Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kita akan mendiskusikan satu tema yang sangat menarik pada kesempatan ini, yaitu tentang menuju hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus akui dan sadari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa keberadaan kita di dunia ini itu bukan karena kemauan orang tua kita, tetapi adalah kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang baik itu adalah hamba yang tahu posisi dirinya, untuk apa kemudian dia dihadirkan atau diciptakan di dunia ini. Bahwa tujuan kita, tujuan mulia daripada kemudian kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini itu adalah untuk beribadah. Untuk beribadah, bukan untuk bermain-main ataupun bersendaguro. Sekalipun Allah katakan bahwa dunia ini innama dunya laibun walahun, sesungguhnya dunia ini adalah tempat permainan dan tempat sendaguro. Tempat permainan dan tempat sendaguro. Tapi Allah katakan bahwa apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan dalam keadaan bermain-main saja? Wa annakum, dan engkau mengira bahwa ilaina la turja'un, kepada kami kamu tidak akan dikembalikan. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menyadari ini semua, bahwa keberadaan kita ini bukan untuk menghabiskan umur yang Allah telah berikan untuk bermain-main dan bersendaguro, maka tentunya kita akan manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya kira momen bulan Muharram sebagai tahun baru Islam di 1446 ini adalah yang terbaik untuk kemudian kita kembali merefresh atau mentajdid niat kita gitu, memperbaharui untuk apa kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita akan menuju Allah semua. Oleh karena itu, ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, maka mari kita perbaiki hidup kita. Saya teringat dengan satu peristiwa gitu, sejarah yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat ini sebenarnya tidak terlalu terkenal, tidak familiar. Dia tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id bin Abi Waqqas, atau kemudian Mus'ab bin Umair. Namanya itu agak asing namanya tidak terlalu familiar untuk kita semua. Yang diceritakan di situ bahwa beliau bernama Damrah bin Jundab. Dia adalah sahabat yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang tidak ikut berhijrah bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain menuju Madinah, karena kondisinya yang memang sudah rentah gitu, yang sudah tidak kuat berjalan. Dan kita ketahui memang bahwa tidak semua sahabat Rasulullah SAW itu hijrah ke Yathrib atau Madinah, termasuk yang sakit. Nah, salah satu di antara sahabat yang tidak berhijrah itu adalah Damrah bin Jundab, karena keterbatasan fisiknya, usia yang tua dan mungkin juga sudah sakit-sakitan. Tapi karena tidak tahan lagi dengan kondisi yang dia alami di Mekah, maka dengan memaksakan diri dia menyusul para sahabat yang lain ke Yathrib atau Madinah. Tapi takdir berbicara lain. Di tengah perjalanan dia sudah tidak sanggup gitu, kemudian dia berbaring, dan setelah itu menepukkan kedua tangannya dan mengatakan, ya Allah, saksikanlah bahwa aku berbayat kepadamu. Kemudian dia menepukkan tangannya kedua kali dan mengatakan, ya Allah, saksikanlah bahwa aku berbayat kepada Rasulmu, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Dan setelah itu tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah SAW dengan menurunkan ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Siapa yang kemudian, kata Allah Subhanahu wa taala, yakhruj min baitihi, dia keluar dari rumahnya,
niatnya muhajiran ilallahi wa rasulihi, dia berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan di tengah perjalanannya itu kemudian adrakahul maut menghampirinya, ya maut menjemputnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala faqad waqa'a ajrahu, maka Allah akan memberikan ajrun itu pahala, ya, menetapkan pahala untuknya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Rahim, Maha Penyayang. Jadi para pemirsa CWM yang tercinta dimanapun berada, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seseorang yang kemudian berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia belum sampai, ya, maka itu sudah ditetapkan sebagai sebuah niat yang tulus, ikhlas, dan akan mendapatkan pahala yang sempurna, ya, ganjaran yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama kita itu tidak dilihat harus sampai dulu, tetapi kemudian yang dilihat adalah niat. Disinilah kemudian juga itu keluar hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu didasari, ya, dengan niat. Maka para pemirsa CWM yang dirahmati oleh Allah, niat sangat memegang peranan penting dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan, apapun itu maka harus betul-betul diperhatikan niatnya, ya. Dan setiap pekerjaan itu, ya, tidak lain niatnya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah apapun pekerjaan yang kita lakukan ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dinilai sebagai sebuah ibadah, ya, yang mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tanpa ada niat, maka, ya, pekerjaan itu akan biasa-biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Terima kasih Ustadz. Ya. Awal atau mula yang sangat menarik, sangat bagus kajiannya. Nanti kita lanjutkan kembali ya Ustadz, ya. Sahabat pemirsa CWM dimanapun Anda berada, terima kasih Anda bersama kami dalam acara Mutiara Islam. Jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program atau acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel. Masih bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin SPDI dengan materi yang sangat menarik, yaitu menuju hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, apa dan bagaimana, dan apa caranya, bagaimana caranya tadi sudah dibahas sedikit oleh narasumber. Namun pemirsa masih ada beberapa yang ingin disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustaz. Baik, makasih jazakillah. Baik para pemirsa CWM yang kami cintai dimanapun berada, melanjutkan tadi bahwa kenapa kemudian sampai sahabat Damrah bin Jundab itu rela meninggalkan Mekah sekalipun dalam keadaan yang sudah begitu payah, ya, dengan keterbatasan, ya, usia. Ini semuanya karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, gitu, ya. Dan tentunya tidak lepas daripada panggilan hatinya, ya, panggilan hati. Itulah kenapa di situ, ya, saya ulangi lagi bahwa peranan niat sangat menentukan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama, gitu, mengatakan bahwa al-hijratu hijratani, bahwa yang dimaksud dengan hijrah itu ada dua, hijratul makan wa hijratul qalb, ya. Jadi hijrah makan itu adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu, ya. Yang kedua itu adalah hijrah makan. Ya, makan itu tempat, ya. Seperti Rasulullah dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah, yang sebelumnya Rasulullah kan hijrahnya ke Habasyah, Ethiopia, atau hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Taib, gitu, ya, dan terakhir itu ke Madinah. Ya, kayak Bu Haji
dari Jawa ke Sorong, Papua Barat Daya ini ya, gitu. Hijrah makan. Hijrah untuk cari kehidupan yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya, itu hijrah makan. Nah, yang kedua adalah hijratul qalb, hijrah hati. Hijrah hati ini berjalannya dia, Bu Haji, itu menujunya dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, dan inilah yang sebenarnya yang kita sekarang lagi proses itu ya. Setiap tidak saja kemudian menunggu momen Muharram ya, tapi ini setiap waktu, setiap saat gitu ya. Bagaimana kemudian kita menghijrahkan hati ini? Karena hati itu dinamakan qalb, Bu Haji. Qalb itu dia berbolak-balik. Ya. Ya, berbolak-balik. Itulah kenapa kemudian kita juga dianjurkan untuk senantiasa berdoa yang Rasulullah ajarkan, ya muqallibal qulub, ya wahai yang membolak-balikkan hati, qalbi itu ya. Tabbit qulubana atau qalbi ala ta'atik. Ya. Tetapkan, teguhkan hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya. Kenapa para pemirsa yang dirahmati Allah? Karena kalau hati ini kita tidak bisa kendalikan, maka ya khawatirnya nanti dia akan membawa kita kepada sesuatu yang merugikan kita gitu ya. Maka kita di samping kita berusaha, juga kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah bahwa hati ini kan ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang penting ini terkait dengan hati ya. Ya, ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa hati itu adalah raja, dia malik ya. Dalam tubuh kita ini ya ada pemimpinnya. Yang sebagaimana dalam sebuah negara mungkin ya ada presiden ya. Kalau di sebuah kerajaan ada raja, maka dalam tubuh kita ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hati itu adalah raja. Apa maknanya raja? Bahwa dia ditaati, dia diikuti oleh seluruh anggota tubuh kita ya. Dia diikuti oleh anggota tubuh kita. Maka ketika kemudian hati kita ini bersih, maka insya Allah itu mempengaruhi semua ya. Tatapan mata kita, pembicaraan kita, pendengaran kita ya, langkah kaki kita, cara kemudian kita bergaul, itu akan mempengaruhi semua ya kalau hati bersih. Maka botol ini ya ibaratnya kalau dia air putih kita tuangkan maka akan keluar air putih ya, insyaallah. Nah, begitulah hati yang bersih, putih, maka kalau dia berbicara maka pembicaranya itu mengandung hikmah, manfaat, pelajaran yang berharga ya. Matanya, kemudian pendengarannya pun demikian. Artinya kemudian semuanya itu muaranya ya, pusatnya itu di hati. Nah, yang kedua para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu, pandangan Allah itu tertuju kepada kita, kepada hambanya ini, itu pada hati, Bu Haji ya. Sama ketika kita melihat seseorang itu, kadang kita tanpa sadar berucap, "Ih, ganteng sekali" atau "cantik sekali" ya. Tidak mungkin kemudian kita melihat kakinya dan mengatakan, "Wih, cantik sekali." Tidak. Cantik kakinya, ya, tapi yang dilihat adalah wajahnya ya, wajah. Nah, gitu. Ya, kalau kita melihat seseorang itu untuk menilai itu biasa di wajahnya. Nah, kalau Allah melihat hambanya itu di hatinya, maka ketika hati kita ini baik, bersih, maka Allah akan menatap dengan kasih sayang gitu ya, menatap dengan rahmat gitu ya. Akan pandangan kasih sayang gitu ya. Pandangan kasih sayang Allah itu tertuju ketika kemudian hati kita baik. Itulah kenapa kemudian kita senantiasa harus membersihkan hati ini ya. Beristighfar ya dari kesalahan. Karena yang mengotori hati kita itu sebenarnya adalah dosa ya. Itulah dianjurkan untuk kemudian kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Di hadis lain kan Rasulullah mengatakan, innallaha la yansuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum, ya kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak melihat tampangmu ya, tubuhmu yang atletiskah, yang sispekah, yang cantikkah, yang gantengkah, atau dengan nampak sahirnya, casingnya, tapi Allah itu lihat hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi itu yang Allah lihat. Maka
ya kita sebagai hambanya untuk kemudian mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berusaha untuk memperbaiki hati kita dan amal-amal perbuatan yang kita lakukan. Yang terakhir, bahwa hati itu adalah tempat segala sesuatu yang indah, Bu Haji. Ya, mahabbah itu adanya di hati. Ya, mahabbah itu maksud saya kecintaan. Ya, ketakwaan itu adanya di hati. Ya, adanya di hati. Ilmu, kemudian rasa simpati, empati, itu semuanya ada dalam hati. Ya, maka yang indah-indah ini yang harus kita hadirkan, ya. Tapi jangan kemudian kita memelihara kebencian, karena kebencian juga itu adanya di hati, ya. Kebencian, dendam, iri hati itu adanya di hati. Maka itulah kenapa Rasulullah mengatakan bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Iza zalwat saluhat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu. Nah, kalau daging itu bersih, baik, maka baiklah semuanya. Ya, ini juga masih ada kaitannya dengan yang nomor pertama tadi, ya, bahwa semuanya akan taat kepada hati. Tapi kalau dia rusak, rusak semuanya. Maka kalau mau menjadi manusia yang bahagia gitu, yang beruntung, maka peliharalah hati yang bersih, salim itu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat al-mal, harta-harta yang mereka kumpulkan dan anak-anak yang mereka lahirkan, illa man atallah, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, ya. Jadi hati yang bersih itu akan melahirkan cinta, hati yang bersih itu akan melahirkan kejujuran, hati yang bersih itu akan melahirkan, ya, kedisiplinan, semangat, mau bertoleransi dan segala sesuatu yang baik-baik, Bu Haji. Dan untuk itulah kenapa, ya, kita mentarbiyah terus, ya, mentazkiyah terus, mensucikan hati kita ini. Qad aflaha man zakkaha. Ya, kata firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang kemudian mengotori hatinya. Jadi kalau mau hidup ini tenang, bahagia, maka pastikan hati kita bersih, hati kita suci, sehingga memandang semuanya itu dengan indah, ya. Memandang semua itu dengan perasaan nyaman itu, bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Kita tidak akan benci, sekalipun mungkin tidak disakiti, itu kita akan balas dengan kebaikan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam gitu, malah kemudian dibalas dengan kebaikan. Kenapa bisa demikian, Bu Haji dan para pemirsa yang dirahmati? Karena punya hati yang bersih. Tapi kalau hati kotor, mungkin kita dipukul 1 kali, kita tempelin dia 5 kali gitu, ya. Jadi tergantung dari mana. Jadi ada 3 hal yang terkait dengan hati, ya. Jadi itulah yang kita hijrahkan, Bu Haji, sekarang ini adalah memang hati ini kita hijrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau memang Ustadz ada 3 hal terkait dengan hati, tadi yang Ustadz katakan pertama yaitu hati adalah sebagai raja, ya Ustadz, ya, agar dapat diikuti oleh anggota tubuh kita. Nah, bagaimana caranya Ustadz agar hati kita itu tadi yang Ustadz katakan sebagai raja, agar dapat diikuti oleh tubuh kita, bagaimana caranya Ustadz itu? Ya, ada mungkin ada kiat-kiatnya, ya. Pertama tentunya karena yang mengotori hati itu adalah dosa, ya, dosa, maka kita banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian kita tahu wajib, insya Allah seluruh ajaran Islam itu, ya, kalau kita ambil secara sederhana, rukun Islam itu dari syahadat sampai haji itu sebenarnya itu untuk mensucikan hati kita. Katakanlah syahadat itu mensucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang menduakan Allah. Karena di situ ada persaksian. Salat kan tanha anil fasya'i wal munkar, ya, mensucikan hati kita untuk tidak melakukan fasya. Fasya ini yang banyak sekarang orang lakukan, Bu Haji, ya, yang kayak selingkuh, punya simpanan, itu kan banyak, ya. Itu terkait dengan nafsu. Mungkar itu perbuatan-perbuatan jahat, membegal orang, merampok, itu korupsi, jamret, itu yang mungkar itu. Nah, maka dia akan membersihkan itu. Kemudian puasa apalagi, ya, dia junnah gitu, ya.
kemudian haji ya juga membersihkan itu semua, termasuk yang terakhir itu haji zakat itu tutahiruhum wa tuzakkihim, itu yang malah zakat itu membersihkan jiwa dan kemudian juga mensucikan harta-harta kita. Jadi ajaran-ajaran yang dalam agama kita ini itu sebenarnya muaranya adalah bagaimana tazkiyatun nafs, mensucikan hati itu ya. Jadi kalau kita laksanakan ini maka insya Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, baik Ustadz. Makanya kenapa disebut hati adalah raja. Hati adalah raja ya. Dia diikuti anggota seluruh tubuh kita. Ya, Ustadz, materi yang sangat menarik, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam jangan kemana-mana. Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini. Insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel. Dan pemirsa masih dengan narasumber kita yang senantiasa setia menemani, yaitu Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin SPDI. Dan materi yang sangat menarik yaitu tentang hijrah menuju Allah. Bagaimana caranya tadi sudah dibahas sama narasumber, dan pemirsa tak terasa kita sudah memasuki session dialog. Intinya adalah hati. Ya, Ustadz boleh bertanya-tanya ya Ustadz ya. Masya Allah, materi yang sangat menarik itu Ustadz tentang hijrah menuju Allah. Bahwasanya kalau kita sudah berhijrah Ustadz ya, apakah jaminan Allah bagi orang-orang yang sudah berhijrah Ustadz? Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahwa kalau sudah ada keinginan atau bahkan sudah melaksanakan hijrah menuju Allah, itu sebenarnya sebuah hidayah sudah ya, sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kemudian ya kita harus serius di atas hijrah itu ya. Kalaupun jaminan dari Allah saya kira sangat banyak ya, bahwa yang tadi saya bacakan di surah An-Nisa ayat 100 bahwa pahala itu sudah barang tentu sudah kita dapatkan ya ketika berhijrah itu, karena sudah ada niat ikhlas kemudian kita menuju Allah. Yang kedua bahwa orang-orang yang senantiasa berhijrah di jalan Allah itu maka senantiasa akan diliputi rahmat, Bu Haji ya. Ini Allah firmankan di surah Al-Baqarah 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian orang-orang yang hajaru berhijrah gitu ya, wajahadu dan kemudian bersungguh-sungguh di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Artinya rahmat ini kan kasih sayang, Bu Haji ya. Nah, jadi kalau mereka berjalan di jalan hijrah menuju Allah itu maka senantiasa diliputi dengan pandangan kasih sayang Allah ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu akan dibimbing. Ya, orang itu akan diarahkan terus ya. Ya, jadi senantiasa diberikan mauna riayah gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum lagi jaminan-jaminan lain bahwa kemudian orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga akan merasakan kenikmatan, karena memang sunnatullah atau memang secara secara sunnatullah mungkin ketentuan Allah bahwa seorang hamba itu tidak bisa jauh-jauh dari Allah sebagai penciptanya gitu ya. Kapan dia jauh ya itu dia akan kemudian kepleset. Ya, kepleset, dia mengalami kesempitan hidup ya, kegoncangan, kegersangan, kegelisahan. Itu pasti. Makanya Allah katakan di surah Ra'd itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa orang-orang yang tenang hidupnya itu adalah orang-orang yang senantiasa bidzikrillah ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang senantiasa kemudian menuju Allah ya, maka insya Allah banyaklah ya yang akan dia peroleh gitu. Iya. Ustadz tadi mengatakan bahwasanya
kalau berhijrah ya, kalau seorang yang sudah berhijrah akan diliputi rahmat oleh Allah, akan selalu dibimbing oleh Allah, ya Ustadz ya. Namun kenapa Ustadz? Yang ini saya tanyakan, kenapa dan bagaimana ada orang yang sudah berhijrah namun belum istiqomah Ustadz, kembali lagi Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi berhijrah itu jangan kemudian persepsi kita itu bahwa berhijrah itu kita akan menempuh jalan yang lurus, tidak ada kendala, halangan ya. Justru sebenarnya Bu Haji, ketika kemudian kita berhijrah itu banyak tantangan, halangan, rintangan yang kemudian akan kita hadapi. Dan begitulah memang prosesnya. Coba bayangkan ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya waktu hijrah, apakah kemudian mereka lenggang kangkung ya istilahnya mungkin ya, begitu saja kemudian bisa sampai di Madinah? Kan tidak ya, banyak sekali kemudian ya mereka diintimidasi, mereka mau dibunuh gitu, dikejar-kejar ya, termasuk Rasulullah SAW. Apa artinya? Bahwa ya ketika kemudian kita sudah niat hijrah, bahwa di situ tantangannya pasti ada, ya pasti ada. Nah, kita sekarang ketika kemudian hijrah itu kenapa juga banyak orang-orang Bu Haji ya yang sudah kemudian berhijrah beberapa tahun akhirnya kembali lagi ke masa jahiliyahnya gitu ya, terperosok lagi kepada yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ya mereka hanya taunya bahwa hijrah itu enak, tidak mempersiapkan diri bahwa hijrah itu sesuatu yang sukar. Tetapi ya di balik kesukaran dan kesulitan itu sebenarnya di sana ada keindahan, di sana ada kenikmatan. Nah, karena orang-orang yang menempuh jalan kebenaran itu Bu Haji ya, orang-orang yang kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala itu, maka setan itu tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam ya. Maka dia akan menunggangi nafsu yang ada dalam diri kita. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya orang yang hijrah itu selalu dalam lindungan Allah. Betul, dalam lindungan Allah selagi dia masih istiqomah dalam hijrahnya itu. Nah, selagi dia masih istiqamah. Nah, karena saya katakan bahwa tidak ada yang kemudian sesuatu yang mahal, yang berharga kita dapatkan itu dengan cara yang instan dan mudah. Tidak ada Bu Haji. Ya. Kita saja mau beli HP iPhone 15 mungkin ya yang termahal, atau ada sekarang yang lebih mahal lagi ya, itu dengan bersusah payah. Ini HP anu dunia itu ya. Nah ini kita mau menuju akhirat, surga yang kita impikan. Masa kemudian kita mau berleha-leha kemudian dengan tanpa ada perjuangan, tanpa ada pengorbanan sehingga kemudian tiba-tiba begitu ya. Ya, memang rahmat perlindungan Allah akan kita dapatkan ketika kemudian kita istiqamah ya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat itu ya. Tapi di sana ada ujian dan cobaan, dan memang itulah sunnatullah. Am hasibtum an tadkhulal jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum mazzathumul ba'sa wad darra wa asulhu hatta yaqula Rasulullah wal ladzina amanu mata nasrullah. Ya, apakah kamu mengira kamu masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul, padahal belum datang ujian seperti orang-orang yang dulu diuji gitu ya. Nah, dengan apa namanya ya, mereka digoncang ya, zulzilu ya. Sampai kemudian mereka berkata, kapan ini pertolongan Allah. Jadi begitu Bu Haji ya. Jadi niatnya hijrah itu memang apa namanya harus karena Allah. Sehingga kalau cuma karena ikut-ikutan itu biasanya temporer. Kembali lagi. Temporer itu. Kalau hanya ikut tren saja karena banyak yang hijrah kemudian ikut hijrah juga, itu akan temporer. Tapi kalau kita sudah pasang niat, insya Allah hijrahnya karena Allah, dan kita mau terus Allah membimbing kita, Allah membantu kita. Memang pasti ada ujian cobaan itu, tapi insya Allah dengan penyerahan total, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantu kita. Ya, alhamdulillah jawabannya. Namun tadi Ustadz sempat mengatakan bahwasanya kalau kita benar-benar hijrah istiqomah ya, karena istiqomah ya Ustadz ya, tidak karena itu. Saya ingin tanyakan ini Ustadz, bagaimana agar hijrah kita ini tetap istiqomah Ustadz? Adakah trik yang khusus untuk agar hijrah kita tidak yang tadi utama membolak-balik, tetap istiqomah ya? Betul Pak ya. Jadi
Kan ingin ya Ustadz ya? Ya betul. Semua amalan dalam Islam ini sebenarnya itu dibungkus dengan istiqomah, Bu Haji. Ya. Nah, karena keistiqomahan inilah yang kemudian ketika kita miliki di akhir-akhir hayat kita kan Allah turunkan para malaikat itu ya. Di surat Fussilat ayat 30 itu ya. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Jadi orang-orang yang menuju Allah kemudian dia istiqamah gitu ya, mengatakan qalu rabbunallah, mereka senantiasa mengatakan Tuhan kami adalah Allah, bahkan sampai akhir hayatnya, maka Allah akan mengutus banyak malaikat gitu ya, berbondong-bondong turun untuk kemudian memberikan kabar gembira kepada orang ini, la takhab, jangan kamu takut, wala tahzan, jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, bahkan kamu harus bergembira dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Nah, cuma masalahnya untuk kemudian istiqamah itu bagaimana ya? Pertama tentunya karena keistiqomahan ini itu ya harus diusahakan dan itu hidayah dari Allah, pemberian dari Allah. Maka di samping kemudian ikhtiar yang sempurna, ya ikhtiar yang sempurna itu ya jangan juga kemudian kita melupakan meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keseriusan ya. Jangan sekedar ucapan tapi kemudian tidak diiringi dengan hati. Ya, karena doa itu sebenarnya harus ada rasa. Karena banyak sekarang kita umat muslim itu berdoa hanya di lisan saja dan tidak masuk sampai kemudian hati. Yang kedua yang saya katakan ikhtiar yang sempurna itu Bu Haji, supaya kemudian tetap ini berada di jalan hijrah itu ya menuju Allah, maka carilah komunitas-komunitas orang-orang yang juga berhijrah. Ya, betul. Tidak boleh kemudian kita mau di jalan Allah tapi cari orang yang di luar. Jadi carilah komunitas ya, sama-sama teman yang memang punya mengajak kita ya, untuk ke jalannya kemauan ya, gitu ya, ya untuk sama-sama berjalan di jalan itu. Ya, gitu. Ustadz, terus ini tentang hijrah masih ya. Apa pentingnya hijrah pada diri kita di zaman yang sangat begini nih Ustadz? Iya, di zaman sekarang ya. Memang kita menghadapi tantangan tersendiri ya di zaman mungkin ya masih milenial atau sudah zaman apa ini ya? Ya zaman milenial. Sudah Gen Z apakah gitu ya. Memang luar biasa ini tantangannya ya. Berat memang, tapi mau tidak mau kita harus hadapi gitu aja. Iya. Jadi seharusnya ya yang jaminan akan masih penting kah Ustaz? Masih penting sekali Bu Haji ya. Karena kita ini kan kata Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kamu berserah diri kepada Allah ya. Dan di lain ayat Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kemudian kematian itu datang menghampirimu. Jadi sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Itulah kenapa kemudian kita hijrah, dan hijrah kita ini ya karena kita sudah hijrah makan ya dari tempat, maka itu tadi saya katakan bahwa hijrah kita sekarang ini yang diprioritaskan itu diutamakan adalah hijrah hati itu ya, hijrah hati dan kemudian kemauan kita ya, kesungguhan kita. Nah, kesungguhan kita untuk kemudian memperbaiki diri ini. Karena kita khawatirkan ya, sekarang ini kan kayak kemarin di Kampung Salah beberapa pekan ini, pekan kemarin itu 3 orang meninggal dunia gitu ya. Dengan semua rata-rata mengatakan tiba-tiba ya, tiba-tiba. Jadi ya ada persiapan itu. Nah, mudah-mudahan kita dalam hijrah itu seperti tadi Damra bin Jundab belum sampai tapi sudah insyaallah waka ajruh ya, pahalanya disempurnakan. Iya, baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya dan nanti kita lanjutkan kembali. Sahabat pemirsa CWM dimanapun Anda berada, Anda juga jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali sesaat lagi insya Allah.
Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam programnya CWM Channel. Dan pemirsa masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Syahrinuddin SPDI dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang hijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber. Untuk itu pemirsa sahabat Mutiara Islam, kita ikuti kembali kajiannya. Ustadz boleh bertanya kembali ya Ustadz, ya sangat-sangat menarik tadi tentang hijrah. Kalau kita masih berhijrah, tadi Ustadz tanya apakah penting, masih pentingkah hijrah? Ustadz bilang masih ya Ustadz. Sangat penting. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa maksud di dalam hadis Nabi Allah Muhammad SAW bahwasanya setelah atau tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah? Kenapa kok masih sekarang Ustadz bilang masih ada dan penting? Silakan Ustadz. Iya, jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islam, cewek yang kita cintai dimanapun berada. Memang Rasulullah pernah sabdakan ya, bahwa la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Ya mungkin jadi ya Fathul Makkah itu kalau saya tahun 8 hijrah ya, setelah tahun ke-8 setelah Rasulullah hijrah yang penaklukkan kota Mekah itu. Nah, kita tahu ya sebelumnya kan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian Rasulullah taklukkan Mekah itu dan kemudian keluarlah statementnya Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada lagi. Artinya berpindah tempat gitu ya, tidak ada lagi hijrah. Nah, itu secara hakiki ya, tapi ya hijrah dari satu tempat ke tempat itu secara apa namanya bahasa masih ya kita lakukan ya. Ya demi tadi yang Ibu Haji katakan bahwa untuk mencari mungkin yang lebih baik gitu ya, yang lebih bagus, yang lebih nyaman, lebih aman gitu ya. Nah hakikatnya kemudian yang diinginkan Rasulullah itu adalah bahwa setelah itu tidak adanya lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Yang beliau katakan adalah bahwa hijrah itu adalah walakin an-niyah wal jihad. Ya. Tetapi setelah itu yang ada adalah bagaimana kemudian kita memperbaiki niat-niat kita. Ya, memperbaiki niat-niat kita. Jadi niat-niat yang salah itu kemudian kita ya apa sesungguhnya kemudian ya, karena ini sangat menentukan Bu Haji ya. Sebuah amalan ya, amal soleh yang besar itu tanpa kemudian dibungkus dengan niat yang baik itu percuma saja, sia-sia ya. Jadi walaupun pekerjaan amal itu kecil tapi disertai dengan niat yang betul, dia niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tetap bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu ya. Kita salat sunnah tahajud ya, itu kan seutama-utama salat sunnah Bu Haji ya. Tapi kalau kemudian kita hanya salat itu untuk bagaimana proyek kita lancar ya, atau mungkin anak kita lulus tanpa disertai niat bahwa kita kerja itu karena Allah, maka percuma juga ya. Jadi sebelum kita melakukan, kita harus niat kembali lagi tadi ke hati setiap itu kita, memperbaharui itu ya. Jadi semua amalan itu Bu Haji sebenarnya niatnya cuma satu, tidak beda-beda pada Allah. Ya, yang beda itu amalannya, perbuatannya, tapi niatnya itu cuma satu. Ya, dari dulu zaman dulu sampai berakhirnya dunia ini itu niatnya cuma satu sebenarnya. Yang membedakan itu cuma amalannya. Iya, yang niatnya itu kan lillahi ta'ala. Ya itu. Nah, yang kedua kata Rasulullah, tidak ada lagi niat hijrah setelah Fathul Makkah, itu adalah bagaimana al-jihad. Jihad itu adalah kesungguhan kita, ya. Jadi beragama ini butuh kesungguhan, tidak bisa seenaknya saja gitu ya. Kalau seenaknya saja maka kemudian itulah nanti lama-lama akan malas ya. Jadi kesungguhan kita memperhatikan waktu-waktunya, kesungguhan kita memperhatikan adab-adabnya gitu ya. Kesungguhan kita memperhatikan kesuciannya dan lain-lainnya, itu memang harus ada kesungguhan ya. Gitu ya. Berumah tangga pun demikian. Kita belajar menuntut ilmu, kalau tanpa ada kesungguhan mungkin kita dapat tapi tidak
maksimal dan kadang mengecewakan. Makanya gitu. kalau tidak tahu, kalau kurang tahu, kan Anda bilang kan kita tidak tahu. Iya, pas alul ahla zikr bertanya, harus bertanya dan menuntut ilmu ya Ustaz. Menuntut ilmu ya. Iya, Dan menuntut ilmu ini kan tulah zaman gitu ya, sepanjang waktu selagi kita masih hidup ya. Bu Haji kan orang satu contoh tuh, walaupun sudah tua tapi semangat menuntut ilmunya kan. Apalagi kalau untuk agama Ustaz. Ya, memang itu yang. Terus ini Ustaz berarti kesimpulannya hijrah itu masih penting dan masih ada ya Ustaz. Sangat, ya? Masih ada sangat penting dan sampai kemudian kita akhiri hidup kita ini. Jadi tidak setelah pembebasan kota Mekah tadi ya Ustaz ya. Itu sejarahnya Rasulullah dan banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari situ gitu sebenarnya. Tadi saya tanya pentingkah hijrah. Nah, yang ini sekarang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana seharusnya kita ini ya sebagai umat memaknai hijrah pada zaman sekarang Ustadz, zaman yang sangat-sangat berbeda pada zamannya Rasulullah. Iya, jadi ya hijrah di zaman sekarang ini ya. Kalau menurut saya, bagaimana kemudian kita hijrahkan hati kita itu. Oh, iya. Ya, hijrahkan hati kita ya. Karena kerusakan ini kan kerusakan dalam segala sisi Bu Haji ya. Ya itu sudah nyata-nyata di depan mata kita gitu ya. Bahkan mungkin berada di sekitar kita, masuk di rumah-rumah kita, bahkan di kamar-kamar kita. Jadi ya niat dan kesungguhan itu, niat wal jihad itu yang kemudian kita perlukan di sana gitu ya. Nah, para pemirsa CWM ya, Mutiara Islam dimanapun berada, ya, sekarang ini kan kita harus akui bahwa kemudian Islam ini kan sudah agak tidak menarik lagi di sebagian pemeluknya gitu ya. Nah, mereka sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya yang apa namanya ya gitu ya, yang akan menyesatkan, yang akan merusak gitu ya. Maka di zaman ini ya, maka hati itu yang kemudian kita harus senantiasa jaga ya, perbaharui ya. Carilah kemudian para asatidz, para ulama yang kemudian senantiasa membimbing kita, luangkan waktu untuk belajar agama ya. Anak-anak kita ya, terutama ya, kita memang bangga kalau anak-anak kita itu bisa berhasil lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, tetapi tidak cukup sampai di situ ya, karena kita khawatirkan jangan sampai kemudian anak ini cerdas secara intelektual tapi dia miskin ya, dia bodoh secara spiritual Bu Haji ya. Nah ini akan membuat kita menyesal. Jadi banggalah kita sebagai orang tua kalau kemudian anak-anak kita itu berhasil dalam pendidikan ya, sekolahnya, tapi juga ya dia juga berhasil dalam apa namanya, pengetahuan agamanya gitu ya. Akhlaknya bagus ya, tanpa disuruh kemudian sudah sholat, kepada orang tua sopan ya. Dia senantiasa menghadirkan qurrata ayun gitu ya. Apa namanya, menyejukkan hati kita. Jadi ya ini tanggung jawab kita semua ya. Tanggung jawab kita semua. Zaman sudah berubah ya. Ya, zaman sudah berubah tapi mudah-mudahan iman kita tidak berubah. Amin, ya, amin. akidah kita tetap salim gitu ya, tetap murni. Biarpun dunia memang berubah, ya. Semuanya berubah dan semuanya akan fana. Kullu man 'alaiha fan. Ya, bahwa semuanya akan fana sirna, tapi kemudian iman kita tidak berubah, akidah kita tetap, akhlak kita kemudian mudah-mudahan bisa karena lebih baik. Ajaran dari dulu, ajaran Islam dari zaman awal sampai nanti pun terakhir ini tetap sama, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan gitu ya. Ini Ustadz, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir ini Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa dan bagaimana cara agar kita sebagai hamba Allah ya, agar dapat berhijrah berprasangka buruk kepada Allah. Contohnya berprasangka buruk kepada Allah. Kan contohnya begini Ustadz. Kalau kita susah, kita hidupnya susah, rezekinya seret, kan biasanya Allah ini tidak adil ini sama kita. Kan begitu toh. Pokoknya berprasangka buruk, ngomongnya ini Allah ini. Nah, karena ini Ustadz, karena ada
orang-orang yang mungkin tidak berhijrah, bermalas-malas ibadah, tapi kehidupannya itu enak, mewah, Ustadz. Bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan terakhir, silakan. Jadi ini semua kaitannya dengan iman, Bu Haji, ya, di hati kita gitu. Jadi ada sebuah kaidah itu yang sangat bagus yang Allah firmankan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kamu tidak senangi tetapi itu baik bagimu. Ya. Mungkin anak kita katakanlah kemarin tidak lulus polisi. Ya. Nah, kita kecewa. Mungkin kenapa Allah tidak luluskan padahal anak saya sehat. Semua persyaratan untuk jadi polisi itu jadilah maksudnya itu ya. Tapi kok Allah tidak jadikan? Ternyata Allah punya rencana lain. Anak ini tidak dijadikan polisi supaya kemudian tidak mendapatkan kecelakaan lah, apakah hal-hal yang lain gitu ya. Itu contoh Bu Haji ya. Nah, ternyata dia mau jadi pengusaha sukses gitu. Yang lebih tinggi ininya ya, lebih membanggakan orang tuanya. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tapi boleh jadi juga kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek bagimu. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Tidak boleh kita berprasangka buruk ya. Karena yang menentukan semua kehidupan kita di dunia ini itu adalah Allah. Jadi Allah itu berikan terbaik bagi hambanya. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Ya, tidak akan kemudian Allah menguji seorang hamba itu kecuali hamba itu mampu untuk melaksanakannya. Jadi harus bersangka baik terus. Iya, berprasangka baik ya Ustadz ya. Mungkin di balik semua ujian itu ada suatu yang indah, terindah ya. Allah kita akan pasti indah. Ya. Ustadz, dari ngobrol-ngobrol kita yang sangat menarik yaitu tentang hijrah menuju Allah tadi Ustadz. Nah, kesimpulannya silakan Ustadz. Baik. Kesimpulan daripada apa yang kita diskusikan di malam ini ya, malam ini insyaallah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kita untuk kemudian mentajdid ya hati kita ini, senantiasa memperbaharui hati kita ini ya, senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ini yang memegang peranan penting dalam kehidupan kita di dunia ini dan nanti sampai kemudian di akhirat. Maka orang-orang yang muhajir itu, orang-orang yang berhijrah itu adalah manaha Allahu anhu. Adalah orang-orang yang senantiasa menahan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau Allah melarang, maka kita berusaha untuk tidak terperosok atau masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya seorang muhajir. Sehingga kemudian Allah tidak melihat kita dengan tatapan kemurkaannya ya, ketika kemudian larangannya kita kerjakan. Maka para pemirsa CWM Mutiara Islam dimanapun berada, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita menghijrahkan hati kita semua menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah senantiasa membimbing hati kita ini berjalan di jalan yang Dia ridai, sampai kemudian Dia memanggil kita dengan panggilan kasih sayangnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang punya hati mutmainnah, yang tenang ya, karena senantiasa berjalan menuju Allah, pulanglah kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridai. Masuklah ke dalam surgaku dan masuklah bersama dengan orang-orang yang saya cintai. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk tausiahnya, untuk ilmunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga sahabat pemirsa CWM dimanapun Anda berada dapat memahami. Dan pemirsa yang sama berbahagia, tak terasa kurang lebih 1 jam sudah saya menemani Anda dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel. Semoga ya, sekali lagi semoga acara ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya, dapat menambah ilmu dan wawasan tentunya. Akhirnya saya Tati Sulastri bersama narasumber kita Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin. Haji Syahril Nurdin SPDI dan seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita dipertemukan di hari dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.